Lanjut kita ke fintech yang berikutnya untuk di bagian investasi, yaitu namanya Robo-Advisor. Robo-Advisor itu adalah platform investasi yang menggunakan algoritma untuk memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil resiko investor. Jadi, simpelnya ya, Robo-Advisor itu adalah penasihat keuangan pribadi yang bekerja 24/7 atau 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya kan, tapi dalam bentuknya digital. Jadi nggak ada capeknya Robo-Advisor. Cara kerjanya gimana sih? Ya pertama profiling. Kalian sebagai investor di sini akan diminta mengisi kuesioner untuk menentukan profil risiko Anda. Usia, tujuan keuangan, toleransi risiko, jangka waktu investasi itu salah satu yang ditanyakan. Kemudian berdasarkan alokasi tersebut, maka Robo-Advisor itu akan menyusun portfolio investasi yang optimal berdasarkan profil Anda. Itu berbagai jenis aset yang bisa tawarkan. Situ ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain gitu. Kemudian cara berkala, ya, ada waktu-waktu tertentu Robo-Advisor akan melakukan rebalancing portfolio Anda ya, untuk memastikan agar portfolio Anda tetap sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Ini berdasarkan algoritma yang sudah diprogramkan kepada Robo-Advisor tersebut. Apakah kelebihannya dan kekurangannya? Kelebihannya yang terutama adalah pertama terjangkau. Biasanya biayanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan jasa penasihat keuangan tradisional. Kemudian customisasi atau customize ya. Bisa disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan preferensi individu. Kemudian yang selanjutnya kelebihannya adalah transparansi ya. Kalian bisa melihat secara detail komposisi portfolio dan kinerja investasi Anda setiap saat real time. Kemudian yang keempat adalah aksesibilitas. Dapat diakses kapan saja, di mana saja melalui perangkat digital Anda. Tentu ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kekurangannya salah satunya adalah keterbatasan personal touch. Tidak ada interaksi langsung dengan manusia. Mungkin buat kita sebagai manusia, mungkin kurang terhubung secara emosional. Kemudian yang kedua, masalah ketergantungan teknologi. Itu Robo-Advisor itu sangat tergantung pada kualitas algoritma dan data yang dijalankan. Jadi kalau kita masukkan datanya salah dalam profiling kita, maka hasilnya akan salah. Garbage in, garbage out. Kemudian tidak semua situasi cocok. Mungkin untuk investor yang memiliki kebutuhan investasi yang sangat kompleks atau menginginkan pendekatan yang sangat personal gitu ya, Robo-Advisor tidak cocok. Kita lihat beberapa contoh penggunaan Robo-Advisor. Yang pertama, misalkan pada perencanaan pensiun. Robo-Advisor dapat membantu Anda menyusun portfolio investasi jangka panjang untuk mencapai tujuan pensiun. Kemudian bisa investasi untuk tujuan tertentu, misalkan untuk beli rumah, membiayai pendidikan anak, atau memulai bisnis. Kemudian contoh penggunaan ketiga adalah diversifikasi investasi. Robo-Advisor dapat membantu kamu untuk menyebarkan investasi ke berbagai aset untuk mengurangi risiko fluktuasi.